Mari kita buka dulu Mazmur 119. Lihat lagi apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Di rumah Anda bisa membaca kembali dari ayat 25 sampai dengan ayat 32. Tapi pagi hari ini saya akan membacakan ayat 32 saja. Kita sudah membacanya minggu yang lalu dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Dan dari Mazmur 119 ini merupakan perikop D, Dalet. Ayat 32 Alkitab berkata, "Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku." Dalam terjemahan lain dikatakan, "I will run in the way of thy commandments." Aku akan lari di jalan perintah-perintahmu, because my heart is free. Karena hatiku bebas. Terjemahan lain berkata, as thou do open up my life. Sebagaimana engkau telah membuka akan hidupku. Saudara, orang yang mengizinkan Allah membuka hidupnya lewat segala hal yang dia izinkan kita alami dalam kehidupan kita, hidup yang terbuka itu akan membuat roh di dalam kita akan menjadi merdeka. Nah, ketika roh kita, di mana roh Allah itu tinggal, merdeka, maka kita bisa berkata, my heart is free. Hatiku merdeka. Nah, ketika hati kita merdeka, seperti pemazmur berkata, I will run in the way of thy commandments. Aku akan lari, bukan hanya dia berjalan atau merangkak, tapi dia berkata, aku akan lari di jalan perintah-perintahmu. Ketika kita ditempatkan Tuhan pada jalan perintah-perintahnya, kita dengan cepat, kita lari, kita bergerak begitu luar biasa, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Namun untuk itu orang tersebut harus berani dan bisa berkata, my heart is free. Orang yang belum merdeka, orang yang belum bebas, tidak akan pernah bisa lari pada jalan perintah-perintah Tuhan. Nah, sekarang coba perhatikan dalam Ibrani pasal yang ke-12. Nanti kita akan kembali lagi ke sini, tapi lihat dulu Ibrani pasal yang ke-12. Pada ayat yang pertama, Alkitab berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Alkitab memberikan perbedaan antara beban dan dosa. Itu dua hal yang tidak sama, wujudnya berbeda. Beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, perhatikan, beban dan dosa itu merintangi. Nah, kata merintangi dari kata Yunani euperistatos, dan kata itu artinya to take a participator and make him a spectator. Kata itu artinya membawa, mengubah, membuat seorang peserta menjadi penonton. Rintangan yang ada bukan sekedar menghambat laju gerak kita, tapi beban dan dosa itu kalau tidak disingkirkan dari kehidupan kita, akan membuat kita hanya sebagai penonton. Nah, oleh karena itu, betul kata pemazmur tadi. Dia berkata, I will run in the way of thy commandments. Aku akan lari di jalan perintah-perintahmu. Dan dia berkata, kenapa? Because my heart is free. Oleh karena hatiku itu merdeka, hatiku bebas. Nah, orang yang tidak merdeka, orang itu terbelenggu oleh beban dan dosa. Ibrani berkata, ketika beban dan dosa itu membelit akan kehidupan kita, bukan sekedar merintangi, menghambat laju kita, tapi sebetulnya Alkitab mau berkata bahwa rintangan yang dimaksudkan itu justru membuat kita menjadi dari seorang peserta menjadi seorang
penonton, dan itu dua hal yang berbeda. Peserta akan mendapatkan medali kalau menang, penonton tidak akan dapat apa-apa, paling-paling dapat sobekan karcis tanda bayar, saudara. Ngerti? Nah, ini perbedaan yang harus kita mengerti. Kalau kita tidak mengizinkan Allah membukakan hidup kita, saya katakan minggu lalu bahwa yang membuat roh kita merdeka ketika dia menghancurkan, meremukkan, akan membuka akan daging kita, itu artinya semua tabiat dosa kita, Allah akan berurusan dengan kita lewat segala yang terjadi. Tetapi juga Allah ingin semua beban, sesuatu yang tidak perlu kita pikul tapi kita tanggung oleh karena kebodohan kita, itu juga harus disingkirkan dari kehidupan kita. Kalau kita tidak menyingkirkan semuanya, Alkitab berkata, engkau akan terintangi, dan dengan kata lain dia berkata, engkau akan dibuat hanya sebagai penonton dan engkau tidak bisa ambil bagian dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, oleh karena itu perlu sekali buat setiap orang percaya untuk menyadari bahwa Allah ingin membuat kita menjadi orang yang merdeka. Nah, Moffat Bible menerjemahkan as thou do open up my life. Kata hati yang merdeka itu ternyata dialami oleh orang yang mengizinkan Allah membuka atau membongkar kehidupannya. Yang tidak berkenan dia akan singkirkan, dia akan tambahi dengan hal-hal yang Tuhan berkenan, yang bukan berasal dari Allah akan dipotong habis, sehingga hidup kita hanya murni mendapatkan apa yang berasal dari Tuhan kita. Nah, pada waktu kita mengizinkan Allah membongkar, membuka akan kehidupan kita, kita akan terbebas dari semua dosa dan beban dan dosa, dan kita bisa berkata, I will run in the way of thy commandments. Aku akan lari di jalan perintah-perintahmu. Nah, saudara sekalian, kalau Anda membaca dalam Kisah Rasul pasal 10, contohnya, Rasul Petrus pernah mengalami bagaimana Allah membuka akan hidupnya. Dan bukan sekedar membuka akan hidupnya, tapi Allah sepertinya memberikan suatu direction, arah yang berbeda dari hidup dan pelayanannya. Di rumah saya anjurkan Anda baca dua pasal itu, Kisah Rasul pasal 10 dan 11. Karena itu akan membuka mata rohani kita. Ada banyak orang Kristen, orang percaya, yang hidupnya dibebani oleh hal-hal yang karena kebodohannya sendiri atau karena tidak mengerti akan segala sesuatu yang dia sedang alami. Petrus adalah seorang dari latar belakang Yahudi yang taat. Dan sebagai orang Yahudi yang taat, dia berkata adalah unlawful, merupakan larangan keras katanya, atau melanggar hukum kalau orang Yahudi itu kumpul atau bergaul dengan orang di luar orang Yahudi, apalagi mampir atau bertamu di rumahnya, apalagi bermalam di rumah orang kafir. Itu merupakan pandangan yang dia anut sejak masa kecilnya sampai masa tuanya. Dia pegang akan hukum itu, dan dia berkata unlawful, itu merupakan pelanggaran hukum kalau aku ini bergaul dan tinggal berbicara juga kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, satu kali di Yope, dia sedang lapar dan minta makan, tapi sementara disiapkan makanan itu, Alkitab berkata tiba-tiba Roh Allah menguasai dia. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa he was fell on a trance. Artinya ada sesuatu kuasa, dalam hal ini kuasa Tuhan, yang begitu menguasai dia, yang membuat manusianya tidak berdaya lagi. Digunakan kata trance. Tapi bukan tren seperti orang-orang yang pakai kuasa gelap sampai hilang, lenyap kesadarannya. Karena di tengah-tengah trans itu, kesadaran Petrus yang paling hakiki masih tetap ada. Karena pada waktu itu Allah memberikan vision, ada gulungan kain yang isinya adalah binatang-binatang yang haram menurut hukum orang Yahudi.
Dan Tuhan berkata, Petrus ambil, bunuh dan makan. Dan dia sadar, dia berkata, tidak Tuhan, aku tidak bisa. Aku tidak pernah makan makanan yang najis seperti itu. Kenapa dia menolak akan perintah Tuhan? Karena dia takut akan Tuhan sebetulnya. Karena dia pegang akan hukum Tuhan yang dia tahu. Taurat mengajarkan jangan makan ini. Dan ketika Tuhan berkata makan, dia berkata aku tidak bisa Tuhan. Bukan karena kesombongannya, bukan karena dia mau berontak kepada Tuhan, tapi sebetulnya dasar hatinya dia mau mentaati hukum yang selama ini dia tahu dan dia pegang. Dia berkata, tidak Tuhan, aku tidak bisa makan itu. Tapi Tuhan berkata, apa yang aku kuduskan engkau tidak boleh katakan sebagai najis. Lalu kemudian gulungan itu diangkat lagi. Dan Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang sebetulnya Tuhan maksudkan. Ketika dia sedang merenungkan akan penglihatan itu, kata firman Tuhan, Roh Kudus berkata, engkau turun, ada 2 orang mencari engkau. Aku yang utus mereka kemari, engkau ikut mereka dan jangan ragu-ragu. Ternyata Kornelius, orang Romawi, diberi penampakan Tuhan, malaikat Tuhan hadir dan suruh dia datang ke tempat Petrus dan undang Petrus. Petrus mengajak beberapa anak Tuhan yang lain dari kota Yope datang ke rumah Kornelius. Dan dia berkata kepada Kornelius, adalah suatu larangan keras buat kami orang Yahudi masuk ke rumah orang bukan Yahudi. Tapi karena Tuhan yang suruh, aku tidak keberatan. Sekarang maumu apa? Kata Petrus. Kornelius menjelaskan, aku yang disuruh Tuhan untuk mengundang engkau, ceritakan jalan Tuhan kepada kami. Lalu Petrus mulai berbicara. Nah dengar, ketika dia sedang berbicara, tiba-tiba roh Tuhan turun, mereka berbahasa roh. Dan itu membuat tercengang semua orang Yahudi yang lain, karena detik itu mereka sadar, ada satu arah yang berubah. Allah juga melawat orang-orang kafir. Dengan kata lain, Tuhan seperti sedang menginterupsi akan jalan daripada gerejanya pada waktu itu. Saudara, pada pasal 11 Petrus diadili oleh rasul-rasul yang lain. Saudara harus mengerti, orang yang sudah biasa dengan pola tertentu, sekalipun rasul, dia sudah hidup dalam pola hukum tertentu. Bahkan ketika Tuhan menginterupsi mereka, tidak langsung semua bisa berkata, ya Tuhan. Tidak. Ini yang harus kita pahami, saudara. Sulit sekali buat manusia untuk segera memutar arah. Saya gambarkan orang atau manusia itu seperti kendaraan itu bukan sepeda motor, tapi truk trailer, saudara, gandengan lagi. Panjang, isinya besar, besi berat. Itu suruh muter cepat tidak bisa. Pelan-pelan dulu, saudara. Cari selahnya dulu, kalau enggak terguling kebalik, saudara, ngerti? Banyak orang seperti truk trailer gandengan 3 gitu. Kalau muter harus cari lapangan terbuka dulu baru puter pelan-pelan. Ya memang muatnya banyak tapi untuk muter cepat, salah jalan. Wah lah, terus piye ini? Kurang kuat, kurang luas jalannya untuk muter, cari lapangan dulu. Bablas ke dulu, saudaraku. Sudah ngerti salah tapi sengaja harus bablas dulu, cari lapangan untuk muter. Tuhan menginterupsi mereka, dan itu sesuatu yang baru. Baru ketika Petrus menjelaskan dan dia berkata, itu bukan karena aku menumpangkan tangan, aku lagi bicara dan tiba-tiba mereka penuh roh. Nah kalau Roh Kudus memenuhi mereka seperti kita, apakah salah aku baptis mereka? Dan akhirnya mereka berkata, iya kalau begitu. Nah, yang Gusti Allah aja mau begitu kok, kita ngalang-alangi. Lalu kemudian mereka memberkati apa yang Petrus lakukan. Saya merenungkan akan kisah itu, saudara. Dan terus terang itu seperti intervensi Tuhan dalam hidup gereja. Tapi sekaligus membuka akan hidup banyak orang.
dan membuat hati Petrus merdeka. Ketika hatinya merdeka dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, itu membuat dia bisa dengan cepat lari pada jalan perintah Tuhan. Dia melakukan akan hukum Tuhan, dan Kornelius seisi rumah tangganya bertobat dan diselamatkan. Saya merenungkan akan ayat ini dan saya bertanya, Tuhan, mengapa Petrus yang Engkau izinkan mengalami intervensi itu dan bukan rasul-rasul yang lain? Nah, ketika itu saya mengerti sesaat. Karena apa? Alkitab mengatakan begini, berkali-kali Petrus ini punya pengalaman hidupnya mengalami intervensi yang sama dari Tuhan. Ingat, ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, dia ngerti tidak mungkin orang jalan di atas air. Dan dia berkata, kalau engkau memang betul Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Dan Alkitab berkata, Petrus jalan di atas air. Nah, banyak orang hanya menekankan, lihat toh akhirnya dia tenggelam. Memang tenggelam, saudara. Tapi jangan lupa, dia sempat jalan di atas air. Itu intervensi atas hukum alam. Kalau Anda belajar ilmu alam, Anda akan diajari, kalau berat jenisnya lebih berat dari air, itu akan tenggelam. Nah, manusia berat jenisnya lebih banyak daripada berat jenis air. Tapi Alkitab berkata, Petrus jalan di atas air. Itu hukum alam yang diintervensi oleh Tuhan karena kuasanya. Ingat ketika dia semalaman menebarkan jala di Danau Galilea dan tidak mendapatkan ikan. Ketika Tuhan berkata, tebarkan lagi jalamu, dia berkata, Tuhan, semalaman aku buat itu. Sekarang engkau mau buat yang sama, tapi karena engkau yang mengatakannya, aku akan kerjakan. Dia tebarkan jalannya, dia dapat begitu banyak ikan sampai robek jalannya. Intervensi Allah berkali-kali dia alami. Dan itu yang membuat akhirnya Tuhan berkata, aku pilih orang ini karena dia pernah ngerti gaya dan styleku, kata Tuhan. Dan dengar baik-baik. Saudara ingin tidak mau tertinggal dengan apa yang Roh Tuhan sedang kerjakan pada akhir zaman? Kalau saudara mau terus mengikuti akan lajunya gerakan Tuhan di tengah-tengah kita dalam dunia ini, Anda dan saya harus mulai dengan dalam hidupmu secara pribadi membuka diri yang seluas-luasnya buat intervensi campur tangan Tuhan yang mendadak dalam kehidupan kita. Banyak orang senang memplanning hidupnya sesuai dengan apa yang dia inginkan dan tidak pernah membuka diri bagi Allah campur tangan untuk mengintervensi, membelokkan arahnya secara mendadak. Orang lebih senang dikatakan sebagai orang yang konsisten walaupun keliru daripada orang dikatakan sebagai orang yang pelin-pelan, saudara. Tapi saya mau beritahu, kalau semakin Anda kenal dengan Tuhan, semakin saudara akan jadi orang yang tanda petik pelin-pelan. Karena engkau akan belajar untuk menyesuaikan gerak dan jalanmu dengan gerak dan jalan Tuhan. Karena Alkitab berkata, rencanamu bukan rencanaku, jalanmu bukan jalanku. Nah, bagaimana kita menyesuaikan? Akan terjadi banyak konflik, benturan antara jalan kita, rencana kita dengan jalan dan rencananya dalam hidup kita. Selama kita membuka diri kita untuk Allah menyesuaikan akan jalan kita, kita akan mengalami yang namanya intervensi Tuhan dalam hidup kita. Kalau itu kita izinkan terjadi, saudara akan memiliki wawasan, cara berpikir, dan cara hidup yang begitu terbuka. Nah, waktu engkau begitu terbuka, engkau akan free, engkau akan merdeka. Karena engkau tidak mempertahankan apa yang engkau sendiri pandang baik. Ada seorang hamba Tuhan dari Amerika yang juga punya base pelayanan di Inggris bernama Terry Virgo. Saya baca dalam majalah Karisma yang terbaru terbitan bulan Februari ini, Terry Virgo menuliskan akan satu kesaksian tentang intervensi Tuhan ini, dan pada akhir daripada tulisannya Terry Virgo berkata begini, satu kali Tuhan mendatangi dia dalam penglihatan, dan Tuhan berbicara, Terry, aku sudah sering datang mengunjungi kebaktianmu, kata Tuhan. Nah, sekarang ini aku mau undang engkau
untuk datang dalam kebaktianku. Dan dia bertobat, saudara. Karena betul, ada banyak gereja yang punya kebaktian dan Tuhan sebagai tamu diundang datang. Tapi berapa banyak kebaktian yang diselenggarakan oleh Tuhan sendiri? Lihat semua aturan yang kita buat, semua pembatasan yang kita lakukan, saudara. Bukankah itu membuktikan itu kebaktian milik kita sendiri dan Tuhan hanya sebagai tamu? Tapi Tuhan berkata kepada ini hamba Tuhan sudah tua, senior sekali. Tuhan berkata, Terry, aku ini sudah sering datang, diundang dalam kebaktianmu. Nah, gua datang, kamu ngundang. Tapi sekarang, mulai sekarang dia berkata, aku yang akan undang engkau datang dalam kebaktianku. Dan dia berkata, aku mesti mengizinkan Allah mengintervensi. Saudara, movement yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, sebetulnya dalam urutan yang ada, sudah dinubuatkan oleh Smith Wigglesworth, tapi pendeta Claudio dari Argentina mengalami. Di tengah-tengah kebaktian seperti ini, Allah mengintervensi ketika beberapa orang dan akhirnya merambak ke hampir semua jemaat mengalami holy laughter, dan itu merupakan gangguan buat seorang pendeta ketika dia sedang berkhotbah, saudara. Tapi movement itu nggak bisa ditahan lagi dan terus terjadi. Saya mencoba dengan apa yang ada untuk mencoba memberikan wawasan yang baru kepada setiap kita. Izinkan Allah mengintervensi. Tidak semua yang Tuhan kerjakan kita bisa lihat tertulisnya detail dalam Alkitab. Seperti juga tidak semua larangan Tuhan tertulis detail dalam Alkitab. Ambil contoh begini. Saudara pernah dapatkan ayat yang berkata jangan minum ganja? Jangan pakai narkotika, pernah? Ada? Jangan merokok, ada hukumnya? Tapi hari ini tidak berarti gereja berkata, oh karena nggak tertulis jangan pakai narkotik, bolehlah semua orang pakai narkotik. Oh begitu? Tidak kan? Anda bahkan saya berani berkata, kata judi saja saudara. Jangan berjudi, susah cari ayatnya, mana? Apa berarti kita berkata, mari kita judi? Tidak kan? Tidak semua larangan ditulis terperinci, ngerti saudara? Tetapi itu tidak berarti bahwa Allah mengizinkan apa yang tidak terperinci itu. Tidak ada. Hal yang sama dengan apa yang Tuhan kerjakan. Anda akan makin hari akan makin melihat, bukan hanya di sini, di banyak tempat, manifestasi pekerjaan Tuhan yang aneh-aneh. Mana tertulisnya? Ya tidak ada. Tapi bukan berarti tidak ada. Nah lihat, saya mau bacakan beberapa ayat buat saudara. Coba buka Yeremia pasal 23. Yeremia pasal 23. Saya harap minggu depan apa yang saya ringkas dari beberapa buku itu bisa dicetak dan Anda bisa mendapatkannya. Yeremia 23 ayat yang ke-9. Cepat Anda buka saudara. Yeremia 23 ayat yang ke-9. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Kalau tulang Anda goyah itu gerak enggak tubuhmu kira-kira? Pernah ada tulangnya goyah tapi daging yang nutupi ini tidak goyang, saudara? Alkitab berkata, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Nah kalau tulang kita goyah, ya goyah semua, saudara. Keadaanku seperti orang mabuk. Teruskan. Seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur. Kenapa? Oleh karena siapa, saudara? Tuhan. Dan oleh karena siapa? Firman-Nya yang kudus. Tuhan dan firman-Nya membuat orang ini mabuk. Goyah tulangnya. Mabuk, saudara. Bukan karena minuman keras, tapi oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Yesaya 28, Yesaya 28. Ayat 21. Yesaya 28, 21. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon. Perhatikan ini. Untuk melakukan perbuatannya. Dijelaskan begini,
ganjil perbuatannya itu. Ganjil itu aneh, unusual, ganjil perbuatannya itu. Dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya. Tuhan melakukan sesuatu yang ganjil dan yang ajaib, yang aneh. Makanya aneh. Loh kok yang lain nggak ada Pak? Di mana-mana kok jarang? Ya namanya aneh, saudaraku. Kalau sudah di mana-mana banyak, sudah bukan aneh lagi. Kalau kok nggak kayak biasanya, makanya dikatakan aneh. Kalau kayak biasanya bukan aneh. Ngerti saudara? Nah, apa yang sedang terjadi? Saya nggak tahu ini akan nular saudara. Tapi saya berkata buat saudara, ini bukan pekerjaan orang. Kami buat retreat Rebu, Kamis, Jumat. Hari pertama malam nggak terjadi banyak hal, kami nyembah Tuhan. Terus terang saya nggak megang orang saudara. Sejauh yang saya ingat saya hanya pegang kepala 2 teman aja. Satu istri saya, satu orang lain. Tapi yang lain saya nggak pegang sama sekali. Nah hari Kamis siang itu Pak Marso tanya dengan saya beberapa hal. Lalu saya sharing dengan mereka. Beberapa di antaranya saya sampaikan, saya ceritakan kenapa banyak manifestasi yang aneh-aneh, kenapa terjadi begitu. Saya jelaskan kepada mereka. Ketika saya lagi ngomong, tiba-tiba ada seorang teman. Teman ini seorang hamba Tuhan, staf di sinode yang ikut dalam retret. Itu bukan jemaat kita, jadi dia ikut. Saya sedang ngomong, tiba-tiba ketawa gitu saudara, nggak bisa ditahan, dia pegang perutnya, dia ketawa sendiri. Itu nggak sedang nyembah Tuhan, nggak sedang berdoa. Saya lagi selesai sharing lah, hampir selesai gitu, dia ketawa seperti itu. Lalu nular Pak Marso. Wah lah Pak Marso yang sedang mempertanyakan, kena begitu saudara, ditahan-tahan, dipegang perutnya, nggak bisa. Lalu beberapa teman ngalami ini yang aneh. Jerking, tahu jerking itu begini-begini saudara. Nah setelah itu nular, ada yang mabuk segala macam. Jadi yang terjadi begitu. Dan saya bilang, Tuhan ini apa? Saya nggak tumpang tangan, saya nggak ngapa-ngapain, dan tiba-tiba Allah mengintervensi. Saya mesti buat apa kalau begitu saudara? Tapi memang dari semula saya tahu dia buat yang aneh. Dan mereka malu loh sebetulnya saudara. Sampai akhirnya istri saya begitu. Jerking. Nah, saya pikir ini barang apa sebetulnya? Saya baca beberapa buku tentang sejarah kegerakan rohani. Sekitar tahun 1800-an saudara. Ada pendeta bernama Peter Cartwright yang dipakai Tuhan dalam Great Awakening, kegerakan besar di Amerika. Dia berkata dia pernah melihat dalam satu kebaktian 500 orang jerking sama-sama begini. Itu begitu Anda tengking, tadi malam ditengking, nggak hilang, tambah banter saudara. Mau ditengking bagaimana? Ini barang, saya berkata, saya bilang, saya jujur pada saudara, jujur saya buka hati saya, oke? Secara manusia saya nggak terlalu happy dengan apa yang ada. Kenapa? Saya mikirkan resiko. Nanti orang ngomong apa lagi saudara? Sudah dianggap aneh, tambah aneh sisan saudara. Tapi saya berkata, saya ini hamba Tuhan. Saya lebih takut Tuhan daripada orang. Saya tidak berkata, Tuhan aku tidak bisa menghalangi. Dan Anda harus tahu, saya sendiri tidak pernah jerking saudara. Pak Timotius memberikan argumentasi bagus sekali. Wah bagus, pendetanya nggak ngalami gitu sehingga tidak bisa dituduh orang diajari. Saya nggak pernah tuh ketawa-ketawa begitu. Saya geli lihat mereka ketawa, ya sering saudara. Saya geli melihat mereka jerking, ya sering. Tapi saya sendiri begini-begini, ya tidak. Ya gini-gini karena saya gerakan sendiri saudara, bukan karena dorongan dari dalam. Jadi apa yang terjadi sebetulnya? Ya bukan barang baru. Dulu beberapa teman ketawa-ketawa lihat Pak Yohanes goyang-goyang. Sekarang semua ikut grupnya Pak Yohanes, goyang semua. Ayo sekarang ketularan semua. Ternyata itu kayak begitu saudara. Itu gak bisa ditahan kok. Saya wawancarai, saya tanya, kalau orang berkata, oh itu karena emosi Pak. Istri saya ngalami, waktu pulang hari Jumat sore, malamnya dia tidur. Dia bilang, aku sudah ngantuk sekali, matanya sudah lengket. Anak saya laki sudah tidur, tinggal yang perempuan belum tidur. Tidur, sudah ngantuk. Terus
Sampai Keisha tuh ngeliati sama ikut-ikutan begini. Gak bisa ditahan. Dari selalu dari dalam sini, dari belly, dari perutnya. Sentakannya begitu. Ada banyak hal yang kita tidak pernah mengerti. Kenapa begitu? Sejauh yang saya tahu, kira-kira begini. Kalau Anda baca bukunya Watchman ini, Anda akan tahu. Roh Tuhan yang di dalam roh kita itu ingin keluar sebagai aliran air hidup. Tapi sudah terlalu lama ditahan oleh daging kita. Mungkin ketika dia mau jebol keluar, itu anugerahnya turun. Sampai bereaksi kepada fisik kita. Lah kok fisik bereaksi? Dengar saudara. Filipus pernah mengalami. Coba buka Kisah Rasul saudara. Saya jelaskan semaksimal saya bisa. The rest saya berkata banyak hal yang kita tidak tahu. Kisah Rasul 8 ayat 39. Kisah Rasul pasal 8 ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tapi ternyata Filipus ada di Asdod. Itu seperti $6 million man. Zik, hilang saudara. Itu sudah melanggar hukum ruang dan waktu. Ngerti? Fisiknya terbawa. Lah kok bisa begitu? Nah, dengar baik-baik saudara. Mari kita berpikir secara simple dan bodoh-bodohan saudara. Saudara yakin Yesus ada di mana? Roh Kudus di mana? Mosok kuat. Alkitab tapi berkata, kita ini bait roh Allah. Masa tubuh kita ini kuat? Jadi tuan rumah Allah. Kuat enggak sebetulnya? Kok kuat kenyataannya? Alkitab berkata, tubuh kita ini bait roh Allah. Tentu Allah dalam anugerahnya tidak muncul dalam kemuliaan yang maha mulia itu. Sebab kalau dalam porsi yang maksimal dia bisa, hangus tubuh kita, mesti mati. Makanya enggak ada, mesti harus dirubah dalam tubuh kemuliaan dulu saudara. Ya kan? Harus dirubah dalam tubuh kemuliaan, baru bisa kumpul dengan dia. Kalau enggak, hangus kita saudara, mesti mati. Bayangin, Tuhan kok tinggal di sini. Nah sekarang ketika dia mulai nambah powernya di dalam, menurut saya tubuh kita ini pasti bereaksi. Apa reaksinya? Bisa macam-macam. Ngerti saudara? Itu bisa bereaksi pasti. Nggak tahan. Siapa yang tahan? Jadi saya mau katakan buat saudara, ini bukan barang baru. Dalam sejarah kegerakan rohani, ratusan tahun yang lalu selalu terjadi. Charles Finney mengalami, Jonathan Edwards mengalami, orang-orang mabuk, Peter Cartwright, Whitefield, semua mengalami. Dan akhirnya toh tetap pro dan kontra itu muncul. Tapi saya mau katakan buat saudara, itu bukan barang baru. Amen, saudara. Saya pribadi, saya belum pernah ngalami kayak begitu. Didoakan orang jatuh sering, saudara. Kemarin ada seorang teman pendeta datang ke kantor, ngobrol-ngobrol, dia bilang, Agung, kamu ini didoakan jatuh pernah enggak? Sering. Aku aja enggak pernah loh katanya. Ya kepingin tapi ora tiba-tiba katanya gitu. Oh, saya bilang kalau itu di Amerika itu termasuk golongan HTR, HTR. Apa itu? Hard to receive. Angel untuk nompo, saya berkata gitu. Itu bahasa Jawa nih. Oh ya betul katanya. Kata Pak Yusak, saya ini banyak mikir. Tak pikir ya tidak lah, itu mikir saya bilang. Bu pikir tidak lah, mau mikir, makanya saya bilang mikir kamu ini. Iya mikir. Saudara, saya sendiri tidak pernah akan bisa menjelaskan secara tuntas sampai membuat semua orang bisa diyakinkan. Tapi sejauh yang saya tahu, jangan dijudge dari penampilannya, tapi lihat dari buahnya saudara. Saudara akan mengerti bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang besar dan dalam kehidupan kita. Izinkan bukan hanya dalam kebaktian, dalam hidupmu sehari-hari, apa yang engkau rencanakan itu diintervensi oleh Tuhan.
Kalau kita membiasakan diri kita mengalami intervensi-intervensi seperti itu, saudara akan jadi orang yang luar biasa. Dan kembali, saya bersyukur kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu masuk di tengah-tengah kita dengan movement-movement begini ini, lewat orang-orang yang secara manusia tidak mungkin terjadi. Nah, tapi saya berkata, toh akhirnya terjadi. Bukan karena orang ditumpangi tangan dan sebagainya. Saya berkata, ada orang bilang, wah ini ikut-ikutan Toronto, bagaimana bisa diikut-ikuti? Kalau Anda ngomong sama mereka yang ngalami, Aldi 30 jam lebih, oke? Sampai kemarin malam baru berhenti. 32 jam dia bilang sama saya, terus begini. Malu, anak buahnya tanya, Pak sakit ya? Sakit apa ini gini saudara? Gini terus, mau kerja, waduh gue mau meeting nih minggu depan nih gimana? Coba saudara, dia akan marah kalau Anda berkata, oh itu emosi ya? Itu sakit saudara. Kalau nggak percaya coba set up 100 kali aja saudara, kemeng semua. Secara manusia nggak ada orang yang sukarela mau begitu. Tetapi kalau dia intervensi, bisa apa saudara? Amen. Saya tidak akan tawarkan itu, siapa yang mau maju ke depan? No, itu sudah daging lagi. Tapi saya mau beritahu, kalau Allah mau, saudara tidak bisa ngindar. Nggak bisa. Anda bisa, oh ini cekuan Pak, saya enggak, oh tambah banter. Lydia ini contohnya. Saya bilang, kamu sudah mulai ya? Enggak, ini cekuan katanya. Ketika dia bilang cekuan, siangnya buantri gak karuan, saudara. Dan itu, aduh bagus lah. Saya bergurau gini, itu orang yang mendahului memberi hormat, ya kan? Alkitab berkata, saling mendahului memberi hormat. Tapi sisanya saya nggak tahu, saudara, terus terang. Secara tuntas 100% saya nggak pernah bisa jelaskan kepada saudara. Kecuali kita membuka hati kita, karena itu pengalaman muncul dari dalam dan Allah sedang mengerjakan sesuatu di dalam kita. So, izinkan Tuhan itu mengintervensi banyak hal dalam hidup kita. Bukan hanya dalam kebaktian, dalam doa kita, tapi intervensi demi intervensi. Izinkan, karena Dia bekerja dengan caranya sendiri. Ingat, jalanmu bukan jalanku dan rencanamu bukan rencanaku. Kalau kita mengerti itu, luar biasa. Amen, saudara. Ini yang saya takutkan dan saya khawatirkan. So, mereka masih sopan lari ke belakang, saudara. Thank you lah. Mari kita berdiri bersama-sama. There is none like you. Amen. There is none like you. Haleluya.